Mestinya lembaga-lembaga survei ini mengumumkan siapa sebenarnya yang menyewa mereka. Jadi kalau dia mengumumkan angka tertentu, publik bisa maklum dengan angkanya karena sudah tahu siapa yang mendanai kan. Artinya kalaupun dia objektif dengan angkanya itu, ya nggak masalah. Tapi dia tetap harus secara moral harus mengumumkan dari mana sumber dananya. Karena angka-angka hasil survei itu kan punya efek ya sebagai mesin politik. Ini bahkan bisa diibaratkan sebagai mesin kampanye, alat kampanye, dan untuk melakukan serangan udara menyasar psikologi pemilih sehingga mengarahkan perilaku pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Ya kita tidak pedulilah dengan metodologi mereka ya. Metodologi mereka itu urusan mereka dengan asosiasi-asosiasi mereka dan para ilmuwan dan akademisi ya. Kita cuma menagih dari mana sumber dananya, siapa yang mendanai kalian. Jadi kita juga harus melindungi publik dari polusi angka-angka elektabilitas ya, yang kita tidak tahu independensi dan objektivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang survei politik, bagaimana survei mempengaruhi dan menggiring opini publik, dan mengapa mengungkap sumber dana survei itu sangat penting, sehingga publik bisa mendapatkan pengetahuan yang benar tentang survei politik itu. Kebetulan saya sudah menuliskan masalah survei politik ini dalam buku saya, buku Pemilih Indonesia, Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding. Saya menuliskannya di halaman 471 sampai 516 ya. Kali ini kita akan membahas masalah survei ini sebagai semacam pengantar dulu ya. Nanti pada episode-episode berikutnya kita akan membahas lebih detail masalah survei ini, termasuk survei-survei kepada para calon presiden dan calon wakil presiden. Survei politik pra-pemilu ini mulai mencuat ke permukaan pada pemilu 2004 yang lalu ya. Hampir 20 tahun yang lalu. Waktu itu ada lembaga-lembaga survei yang mulai muncul ke permukaan seperti LP3ES, kemudian lembaga survei Indonesia juga mulai muncul ya. Ada yang bilang bahwa munculnya lembaga-lembaga survei itu sebagai sebentuk Amerikanisasi proses pemilih di Indonesia ya. Karena kalau di Amerika itu kan masyarakat memang dimanjakan ya dengan hasil-hasil survei sehingga mereka bisa mengetahui tren siapa capres yang unggul dan siapa capres yang underdog. Di Amerika itu kita kenal beberapa lembaga yang sangat kredibel seperti Gallup Poll, kemudian Pew Research, dan ini merupakan lembaga-lembaga yang paling banyak dirujuk ya. Survei ini kegiatan akademis ya. Ada ungkapan, untuk membuktikan bahwa air laut itu asin, kita tidak perlu meminum seluruh air laut, tapi cukup mengambil seciduk, dan kita akan tahu bahwa air laut itu memang asin. Tapi dia juga bisa menjadi pisau bermata dua. Jadi dia bisa menjadi bagian dari mesin politik atau mesin kampanye pihak tertentu untuk menggiring opini publik ya. Ada dua efek penting dalam survei itu ya, yaitu bandwagon effect dan underdog effect. Bandwagon effect ini survei yang berupaya mengubah preferensi pemilih itu untuk mengikuti siapa yang unggul dalam survei. Sasaran mereka terutama adalah para floating voter atau undecided voters, atau bahkan pemilih capres lain atau partai lain untuk beralih ke capres yang unggul itu. Tapi itu bisa dikreasi ya, bisa di-create sedemikian rupa, dimanipulasi. Kita bisa ibaratkan mungkin bandwagon effect ini dengan kalau kita melihat sebuah tempat makan di pinggir jalan, kalau ada warung yang ramai, biasanya orang berbondong-bondong ke tempat itu. Walaupun dia sebenarnya tidak tahu apakah masakan atau makanan di warung itu enak, tapi karena banyak orang antri di tempat itu, maka
dia kemudian ikut-ikutan antri. Dulu di Jakarta ini ada sebuah perusahaan kue ya, perusahaan kue terkenal sekarang. Dia dulu menjual kuenya itu di mal-mal awalnya, dan dalam penjualan perdananya itu dia menciptakan kerumunan. Kerumunan itu kerumunan buatan ya. Dari hari ke hari seperti itu. Akhirnya orang di mal itu ikut-ikutan mengantri kue itu karena berasumsi kalau ada kerumunan maka kuenya adalah kue yang enak. Dan lama-lama akhirnya kerumunan yang buatan itu lama-lama hilang dan diganti dengan kerumunan yang sebenarnya. Jadi memang bisa dikreasi ya. Nah, jadi begitu juga misalnya kalau ada lembaga survei yang terus-menerus mengumumkan angka bahwa capres A atau capres B misalnya punya elektabilitas tinggi, itu akan mempengaruhi pemilih, akan mempengaruhi psikologi pemilih untuk ikut-ikutan memilih si A atau si B itu. Pilih dia aja deh, dia yang akan menang. Nggak usah pilih si C misalnya atau si D yang peluang menangnya kecil. Bandwagon effect ini menyerang psikologi pemilih dan mempengaruhi perilaku pemilih dalam memilih. Jadi voting behavior yang menjadi sasarannya, dan orang-orang yang floating voters terutama dan undecided voters yang menjadi sasarannya. Tapi selain bandwagon effect, survei ini juga mempunyai efek lainnya dan ini bekerja simultan ya. Namanya adalah underdog effect. Berkebalikan dengan bandwagon effect, underdog effect ini bekerja mengubah perilaku pemilih untuk memilih calon yang justru underdog atau yang kalah dalam survei. Jadi tidak selamanya orang yang menang dalam survei itu membuat orang mendekat ya. Ada juga karena kalah terus-menerus dalam survei misalnya, atau terzalimi dalam survei, orang akhirnya berbondong-bondong juga memilih calon yang kalah itu atau cenderung mendekat pada calon yang kalah itu. Tapi tentu saja efek yang kuat itu adalah bandwagon effect ya, dan itulah yang kemudian bandwagon effect ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan semacam rekayasa opini publik untuk menggiring pemilih kepada calon tertentu. Nah, di Amerika itu misalnya Gallup Poll dan Pew Research karena mengetahui bias dalam survei-survei opini publik ini agar mereka objektif dan independen, mereka itu menolak dibayar oleh peserta pemilu. Misalnya Gallup Poll itu menolak dibayar oleh Partai Republik maupun Partai Demokrat. Demikian juga Pew Research ya. Itu mereka lakukan agar survei politik mereka itu benar-benar independen dan objektif, tidak bias oleh pesanan dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Nah, terus dari mana dana surveinya? Kalau Gallup Poll dan Pew Research itu mendanainya dari kantong sendiri ya, karena Gallup Poll dan Pew Research ini punya jaringan bisnis yang besar ya. Mereka sering menjadi konsultan-konsultan di berbagai perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, dan mereka ini nggak hidup dari kegiatan-kegiatan politik seperti pilpres ataupun pemilu legislatif dan pilkada ya. Terus bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia ini berbeda. Kita nggak tahu apakah lembaga-lembaga survei di Indonesia ini independen atau objektif. Survei itu adalah kegiatan yang sebenarnya mahal ya. Sekali survei itu ada yang mengungkapkan bisa puluhan atau ratusan juta rupiah keluar biayanya. Itu untuk survei di seluruh Indonesia menggunakan sampel seribuan. Tapi sampel itu kan harus tersebar berdasarkan demografi yang harus diwakili ya. Jadi tidak asal ambil dari satu provinsi sekian, asal provinsi lain sekian. Dia harus diberangkatkan ke tempat tertentu sehingga dia bisa mengambil sampel yang representatif ya. Sekarang dari mana mereka mendanai survei itu? Apalagi surveinya frekuensinya tinggi ya. Ada yang hampir setiap bulan tuh mengumumkan hasil surveinya kepada publik. Kalau sebulan dia mengeluarkan 200 juta untuk survei misalnya, kalau 10 bulan dia harus keluarkan 2 miliar, dari mana uangnya kan? Lembaga-lembaga survei di Indonesia ini tidak pernah jelas, tidak pernah mau mengumumkan dari mana dananya, siapa yang mendanai mereka. Kalau lembaga-lembaga survei ini mendanai sendiri surveinya, itu nggak mungkin, itu mustahil ya. Karena lembaga-lembaga survei ini bukan lembaga sosial, bukan juga lembaga nirlaba.
lembaga-lembaga survei di kita ini ya perusahaan menyewakan jasa ya. Menyewakan jasa sebagai konsultan opini publik kandidat tertentu atau partai tertentu atau pihak tertentu. Jadi pollster kita atau lembaga-lembaga penyelenggara survei kita itu dibayar memang, dan klien mereka kebanyakan itu adalah calon presiden, calon kepala daerah, partai-partai politik, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik ya. Tapi sampai sekarang mereka hampir tidak pernah mendeklarasikan atau mendeklar siapa yang membayar mereka. Jadi sebenarnya inilah yang mengkhawatirkan sebenarnya ya. Kalau misalnya dia bekerja untuk capres tertentu, tentu dia punya misi untuk memenangkan capres itu. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita melihat angka-angka survei itu, mungkin kita harus follow the money ya. Follow the money, dari mana uangnya itu. Karena money itu tentu akan menentukan result juga ya, tidak akan sepenuhnya objektif. Saya ingin membuat simulasi sederhana ya. Kita andaikan ada 3 calon presiden. Dalam survei, capres A misalnya dapat 30%, capres B juga 30%, capres C juga 30%. Dan angka margin errornya adalah 3%. Nah, kita sebenarnya dengan data seperti ini saja sebenarnya bisa mengumumkan hasil survei yang secara metodologis benar, tapi angkanya bisa berjauhan. Misalnya lembaga surveinya dibayar oleh calon presiden B, maka dia bisa menaikkan angkanya menjadi 33%. Kan margin errornya 3%. Jadi kalau dinaikkan 33%, itu pun benar secara metodologis ya. Sementara misalnya capres A diturunkan menjadi 27%, dan capres C juga diturunkan menjadi 27%. Jadi tadinya undecided voters atau yang tidak tahu dan tidak menjawab misalnya di survei itu, yang tadinya hanya 10% bisa dinaikkan menjadi 13%. Dan itu secara metodologis pun benar gitu ya, karena dia masih dalam margin of error. Dan kalau saya misalnya menjadi konsultan capres B, ya mungkin saya juga akan melakukan yang seperti itu ya. Dia kan yang membayar saya. Ini adalah trik yang masih halus dan masih sesuai secara metodologis. Dan bisa jadi juga ada trik-trik yang lebih kasar dan nekat ya. Misalnya sejak awal bikin bubble untuk kandidat yang membayar survei itu ya, untuk menciptakan, untuk meng-create bandwagon effect itu. Dan ini ada kasus-kasusnya sebenarnya di Indonesia, dan tapi akan kita ungkapkan dalam episode-episode berikutnya ya. Mestinya lembaga-lembaga survei ini mengumumkan siapa sebenarnya yang menyewa mereka. Jadi kalau dia mengumumkan angka tertentu, publik bisa maklum dengan angkanya karena sudah tahu siapa yang mendanai kan. Artinya kalaupun dia objektif dengan angkanya itu, ya nggak masalah, tapi dia tetap harus secara moral harus mengumumkan dari mana sumber dananya, sehingga publik bisa menilai hasil survei itu termasuk siapa yang mendanainya. Karena angka-angka hasil survei itu kan punya efek ya sebagai mesin politik. Ini bahkan bisa diibaratkan sebagai mesin kampanye, alat kampanye, dan untuk melakukan serangan udara menyasar psikologi pemilih sehingga mengarahkan perilaku pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Harus ada aturan bahwa setiap pollster itu harus mengumumkan dari mana dana surveinya. Ya kita tidak pedulilah dengan metodologi mereka ya. Metodologi mereka itu urusan mereka dengan asosiasi-asosiasi mereka dan para ilmuwan dan akademisi ya. Kita cuma menagih dari mana sumber dananya, siapa yang mendanai kalian, dan berapa besarnya, sehingga kita bisa maklum dengan angka-angka hasil survei itu. Dan mestinya ke depan, kalau misalnya lembaga survei itu tidak mengumumkan dari mana dana surveinya itu siapa yang mendanai mereka, itu mestinya tidak diperbolehkan untuk mengumumkan hasil surveinya. Jadi kalau misalnya dia tidak mau mengumumkan dari mana sumber dana surveinya itu, ya sudah surveinya kasih ke klien saja untuk menyenangkan klien, jangan dikasih ke publik karena dia punya
efek untuk mempengaruhi opini publik. Jadi kita juga harus melindungi publik dari polusi angka-angka elektabilitas ya, yang kita tidak tahu independensi dan objektivitasnya. Jadi mungkin begitu dulu episode kali ini. Kita akan bahas lagi survei di episode-episode berikutnya secara lebih detail. Sampai jumpa episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.